Itu guru kita. Walaupun dia punya aib kekurangan, jangan bicarakan aib kekurangannya. Dicabut oleh Allah keberkahan dalam hidup kita. Maka memuliakan guru adalah syarat untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Raudhatul Muhibbin, kemudian ketua pemuda, serta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan wirid ketiga. Saya lihat sekarang medianya luar biasa juga, Raudhatul Muhibbin, karena hasil videonya luar biasa. Masya Allah. Tema kita pada kesempatan kali ini yang diusung oleh pengurus adalah keutamaan menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ketika suatu kaum, suatu kelompok berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka mengkaji, mempelajarinya, illa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Tidak lain adalah para malaikat akan mengagungkan, akan kagum, akan bangga dengan majelis tersebut. Kemudian akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itulah di antara keutamaan majelis ilmu. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita sedang berada di tempat yang dibanggakan oleh malaikat. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, maka dengan niat menuntut ilmu, maka kita berada dalam fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah, maka pahala kita sama seperti orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang. Sehingga kita, kalau seandainya ditakdirkan Allah wafat dalam kondisi menuntut ilmu, maka kita akan wafat dalam kondisi syahid hatta yarji'a, sampai kembali. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Loh, orang di liang lahat masih menuntut ilmu? Ya. Kapan? Ketika mereka ditalqinkan, wahai fulan bin fulan, ketika datang malaikat kepada engkau bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Allahu Rabbi. Apakah orang di kubur itu mendengar apa yang dikatakan oleh yang mentalqinkan tadi? Dengar. Sebab mereka pun mendengar suara terompah, suara tapak kaki kita ketika kita akan meninggalkan kuburan. Mereka pun mendengar.
Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalaulah mereka tak dengar, pasti khitabnya tidak kum, tapi him. Assalamu alaihim. Kenapa pakai Assalamualaikum? Karena mereka dengar apa yang kita sampaikan dari salam kita. Mereka dengar, tapi kita yang tak nak dengar apa yang jawaban salam dari mereka. Waalaikumsalam. Bukah je orang Banjar. Bukah tu lari, terbirit-birit. Jadi menuntut ilmu Bapak Ibu, dari Buayan sampai di Liang Lahat, orang pun masih menuntut ilmu. Maka tidak ada alasan untuk berhenti menuntut ilmu. La yazalu ala khairin ma dumta muta'alliman. Engkau masih dalam kondisi baik selama engkau mau belajar. Falamma staghnaita asbahta jahilan. Ketika engkau berhenti belajar, merasa sudah pintar, disitulah letak kebodohanmu. Berhenti belajar, itulah letak kebodohan kita. Kalau ada doktor, di atas doktor profesor, di atas profesor tak ada lagi kecuali Sidratul Muntaha. Kalau ada profesor berhenti belajar, berarti itu profesor yang bodoh, sesuai dengan ucapan ulama tadi. Karena siapapun itu mesti harus tetap belajar. Karena belajar itu sampai Liang Lahat. Belajar itu tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 syarat dalam menuntut ilmu. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Apa syarat menuntut ilmu? Zakaun, cerdas membagi waktu, cerdas memilih kawan, cerdas memilih milieu belajar, cerdas. Kecerdasan adalah syarat untuk mendapatkan ilmu. Wajtihadun, sungguh-sungguh dalam belajar adalah syarat untuk menuntut ilmu. Wahirsun, tamak dalam harta tak boleh, tapi tamak dalam ilmu boleh dan harus. Jadi penuntut ilmu itu mesti tamak. Apa yang tidak dia ketahui akan dia kaji, akan dia gali sampai dia tahu. Itulah penuntut ilmu yang sejati. Yang keempat, wadirhamun, dirham artinya harta. Dalam riwayat lain wabulghatun, harta. Makna harta di sini adalah biaya. Menuntut ilmu itu butuh biaya. Orang masuk pesantren, orang masuk sekolah, semuanya pakai biaya. Tak ada menuntut ilmu itu gratis. Karena beli buku pun kita bayar. Betul? Maka menuntut ilmu butuh biaya. Yang kelima, wasuhbatu ustadzin, memuliakan guru, memuliakan ulama. Guru itu tak ada yang sempurna. Salah satu keberkahan seseorang itu bagaimana dia memuliakan gurunya. Kalau dia tak pandai memuliakan gurunya, membicarakan aib gurunya, maka ilmunya tak akan berkah. Keberkahan seseorang penuntut ilmu bagaimana dia memuliakan gurunya. Kalau guru online kita ada Ustaz Abdul Somad, ada Buya Yahya, ada Ustaz Adi Hidayat, ada Habib Taufik As-Sighab misalnya. Itu guru kita. Walaupun dia punya aib kekurangan, jangan bicarakan aib kekurangannya. Dicabut oleh Allah keberkahan dalam hidup kita. Maka memuliakan guru adalah syarat untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, wa tulu zaman, menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Coba kita tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkenal sebagai nasirus sunnah, penolong hadis. Imam Syafi'i terkenal sebagai mujtahid mustaqil, kata Syekh Wa'bah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau itu mujtahid yang khusus,
Karena banyak ulama-ulama yang ahli di bidang ilmu apapun masih merujuk segala sesuatu pendapatnya kepada yang empat itu. Maka disebut mujtahid khas, mujtahid mustaqil. Payah sekarang untuk mencari mujtahid mutlak, mujtahid yang bebas, yang tak butuh dengan yang empat orang mujtahid itu. Susah. Karena sekelas Syekh Yusuf Qardawi pun bermazhab, mazhabnya Hanafi. Sekelas Syekhul Azhar bermazhab, mazhabnya Maliki. Ulama-ulama itu mesti tetap harus mengambil merujuk kepada pendapat ulama yang mu'tamad, yang dihargai, yang dipercaya, yaitu imam yang empat tadi. Oleh sebab itu mesti harus kita membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menuntut ilmu. Nah, Imam Syafi'i itu di usia 6 tahun diantarkan ibunda ke Makkah karena lahirnya di Gaza, Palestina. Kemudian setelah itu dari Makkah, di Makkah beliau menuntaskan hafalan Quran di usia 9 tahun. Kemudian jumpa dengan guru hadisnya namanya Imam Ibnu Uyainah. Selesai belajar dengan Imam Ibnu Uyainah, belajar kepada Imam Malik kitab Muwatta di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum beliau datang, beliau sudah kuasai apa yang ada di dalam kitab Muwatta. Baru beliau mengkaji kepada Imam Malik. Itu cara belajar yang betul. Jadi kalau kita besok mau belajar misalnya kitabuz zakah, malamnya dikaji dulu, dibaca dulu. Besok enak kita mendengar penjelasan dari guru. Kemudian berangkat beliau ke Yaman. Setelah dari Yaman ke Baghdad, jumpa dengan murid-murid Imam Hanafi. Beliau tak jumpa dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat 150 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i baru lahir ketika beliau wafat. Tapi beliau jumpa dengan murid-muridnya di Irak. Lalu beliau berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir usia beliau itu 50 tahun Hijriah. 50 tahun maksudnya. Usia beliau 50 tahun. Beliau wafat 204 Hijriah. 204 Hijriah wafat beliau di Mesir. Akan tetapi walaupun beliau di usia 50 tahun, beliau masih menyetorkan hafalannya, belajar kepada Imam Waqi', makamnya 300 meter dari makam beliau. Syakautu ila Waqi'in su'a hibzi. Aku mengadukan kesulitanku dalam menghafal kepada Imam Waqi', kata Imam Syafi'i. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' memberikan petuah, tinggalkan kemaksiatan wahai Syafi'i. Lianna al-ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya itu tak akan diperuntukkan bagi orang yang bermaksiat di hadapan Allah. Sama seperti kaca yang penuh dengan debu, maka cahaya tak akan pernah masuk. Begitulah hati yang penuh dengan kemaksiatan, ilmu pun tak akan pernah masuk. Bebal. Ada anak yang dijelaskan oleh gurunya tak paham-paham, berkali-kali dijelaskan. Sebab apa? Yang kita khawatirkan, kalau yang dimasukkan ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia menjadi darah daging, sehingga dia menjadikan dia bebal, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dipompa darah itu sampai ke otak. Otak ini tak bisa mencerna disebabkan makanannya tak halal. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, kata Nabi. Wa ghuziya bil haram, kemudian dimasukkan segala sesuatu yang diharamkan Allah. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa akan diijabah? Salah satu yang menyebabkan doa tidak diijabah adalah makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam perut kita sedangkan itu tidak halal. Dan di antara yang lain yang menyebabkan doa tidak diijabah,
tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar di suatu negeri. Kita temukan ada negeri yang tidak kunjung turun hujan. Lalu negeri tersebut melaksanakan salat istisqa sampai 7 hari, bahkan ada yang sampai sebulan minta diturunkan hujan, tapi tak turun-turun. Kita di sini bersyukur hujan turun terus, alhamdulillah. Tapi bagi penceramah yang dia pakai roda 2 payah, kadang pakai jas hujan pun tetap basah juga. Saya ceramah di Masjid Baitur Rahman, Jalan Paus. Kemudian hujan lebat berangkat dari Limbungan Rumbai pesisir. Kemudian hujan lebat pakai mantel, tetap basah kuyup, basah celana. Akhirnya naik ke rumah salah satu warga, rumahnya depan masjid. Untung dia belum berangkat ke masjid untuk salat isya. Kejadian Ramadan kemarin, untuk salat tarawih berjamaah. Saya boleh pinjam sarung, Pak? Saya sampaikan. Alhamdulillah dipinjamkan sarungnya. Selesai dari ceramah, mau saya balikkan sarung tuh. Ini saya mau balikkan sarung. Tahu saya bawa aja, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan sarung itu berkah. Masa sarung pun dibalikkan lagi kan? Sarung lu diambil balik. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ilmu berkah apabila kita memakan sesuatu yang halal, masuk ke dalam perut sesuatu yang halal. Kemudian tadi, apa yang menyebabkan doa tidak diijabah? Karena tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemaksiatan di kampung kita dibiarkan saja. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, muru bil ma'ruf, kata Nabi, ajak kepada yang ma'ruf. Wanhau 'anil munkar, cegah dari yang mungkar. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum, sebelum kalian berdoa, doa tak diijabah. Wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum, dan sebelum kalian memohon ampun, dosa tak akan diampunkan. Itulah salah satu sebab doa tak akan diijabah, karena kita tak menegakkan yang ma'ruf, tak ada ditegakkan kajian di kampung tersebut. Amar ma'ruf, tidak ditegakkan pula nahi mungkar. Tak peduli orang melakukan judi di kampung tersebut atau transaksi narkoba di kampung tersebut. Sekarang judi itu udah gampang lah, judi online. Judi online, tak ada kemaksiatan itu yang tidak nikmat. Semua maksiat itu nikmat. Buktinya orang yang kalah berjudi masih sanggup berhutang. Dicari sana di mana orang yang bisa menghutangi. Itu bukti bahwa kemaksiatan itu nikmat. Semua kemaksiatan itu nikmat, karena kata Allah dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan menghiasi perbuatan mereka seolah-olah perbuatan mereka itu amat sangat indah. Termasuk ketika seseorang memandang istri orang lebih cantik daripada istri dia. Tak akan bisa kita ini menikahi, aku nak nikahi yang cantik lah supaya tak tertarik dengan perempuan lain. Tak bisa. Sebab rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita. Kenapa yang lain cantik? Belum nampak aibnya. Bini awak dah nampak aibnya. Terkentut pun depan awak kan gitu. Bidadari surga yang tak kentut. Tak begitu. Jadi kalau seandainya kita mencari kekurangan, dalam artian kita hanya memandang, hanya siap menerima kelebihan, tak siap menerima kekurangan, jangan menikah. Nanti kejadiannya seperti di Sumatera Barat, sehari kasus perceraian 100. Bukalah di YouTube. Kasus perceraian sehari 100.
dan sebab terbesar adalah reunian, modus reuni, jumpalah di situ dengan mantan. Akhirnya tukaran WhatsApp, akhirnya cinta lama bersemi kembali, sehingga kembali kepada mantan. Ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu lebih baik sadduz zari'ah, menutupi celah, blokir FB-nya, blokir WA-nya, blokir Instagram-nya. Kita menutup celah syaitan menggoda, supaya jangan sampai kita berbalik arah kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop. Menuntut ilmu berat, karena yang enak tuh makan dan tidur. Kalau menuntut ilmu berat, itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man lam yadhuq zullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, tajar'a zullal jahli tula hayatihi, dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang masa. Jadi tak ada menuntut ilmu itu yang mudah, semuanya berat. La yustata'ul ilmu birahatil jasadi, tidak akan pernah ilmu itu didapatkan dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai. Apa kata Sayyidina Ali, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahilun." Kalau ilmu itu bisa didapatkan dengan berkhayal, maka semua manusia akan jadi orang cerdas, akan jadi orang pintar. Tak akan kita temukan orang yang jahil, orang yang bodoh. Sebab apa? Sebab ilmu didapatkan dengan cara yang amat sangat mudah, cukup dengan berkhayal. Oleh sebab itu, kalau kita membaca sejarah, tengoklah Imam Nawawi. Imam Nawawi, beliau itu usianya dalam riwayat dikatakan 45 tahun, tapi beliau bisa mengarang karya-karya hebat. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam bidang hadis, ada Riyadhus Shalihin dalam bidang hadis, ada kitab At-Taqrib dalam mustalahul hadis, ada Al-Azkar dalam bidang zikir-zikir dan doa-doa, ada kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab seorang pembaca dan penghafal Quran. Ada kitab Majmu' Syarah Muhazzab dalam fikih Syafi'i, beliau mengkodifikasi pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Banyak karya beliau. Akan tetapi walaupun demikian, tengok bagaimana perjuangan Imam Nawawi dalam belajar. Disebutkan dalam riwayat, annal Imam An-Nawawi lam yastalqi 'ala al-firashi sinin. Beliau dalam kondisi belajar itu bertahun-tahun tidak tidur dalam kondisi baring, tidurnya duduk. Nama bisyaklil julus, tidur dalam kondisi duduk. Wa fi yadihil kitab, di tangannya ada buku. Jadi beliau tu belajar, buku di tangan sambil membaca, kemudian tak sengaja tertidur. Falamma staiqaza min naumihi ka'annahu dha'a kullu syai'. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau menyesal seolah-olah kehilangan segala sesuatu. Menyesal beliau tidur karena menghilangkan waktu sia-sia untuk belajar. Ada tak kita di sini yang nyesal tidur? Ada. Ngapa tidur ini tak lama, terganggu? Tapi Imam Nawawi tidak. Beliau itu menyesal tidur disebabkan karena dia ingin menghabiskan waktunya untuk belajar. Itulah Imam Nawawi. Sahabat Nabi namanya Sayyid Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Beliau tinggal di Mesir karena banyak sahabat-sahabat ini yang merantau. Ada sahabat yang merantau ke Taif, namanya Abdullah bin Abbas. Ada sahabat yang merantau ke Syria, namanya Bilal bin Abi Rabbah. Ada yang merantau ke Turki, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa beliau dimakamkan di Turki? Karena beliau ingin
mentahqiq, membuktikan hadis Nabi, mengaplikasikan hadis Nabi bahwa la tuftahannal Konstantiniyah, nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Fa ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Wali ni'mal jaishuha, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dia ingin membuktikan hadis Nabi tersebut menaklukkan Konstantinopel yang sekarang adalah Istanbul yang ada di Turki. Tapi beliau tidak didukung dengan ni'mal jaish, tidak didukung dengan sebaik-baik pasukan. Oleh sebab itu beliau gagal dalam menjalankan misi yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Akhirnya yang menaklukkan adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik pemimpin dan didukung dengan sebaik-baik pasukan. Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di Madinah. Al-Ansari dinisbatkan kepada beliau adalah kaum Khazraj, orang-orang Ansar yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Kemudian beliau ini mendengar satu hadis. Beliau ini ingin membuktikan hadis ini pernah didengar juga oleh sahabat yang lain, namanya Said Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Posisi Uqbah di Mesir, Madinah ke Mesir sebulan, masirata syahrin. Bunyi hadis itu, man satara mu'minan fid dunya ala aibin satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang beriman, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang membuka aib seorang yang beriman, dibuka di hadapan orang-orang, lalu Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, Abu Ayyub Al-Ansari melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. Sampai di Mesir barulah dia jumpa dengan Said Uqbah bin Amir Al-Juhaini untuk membuktikan kebenaran satu hadis. Itulah perjuangan para sahabat dalam menuntut ilmu. Hanya untuk membuktikan kebenaran satu hadis saja, betul atau tidak itu datang dari Nabi, maka beliau berani mengarungi perjalanan yang sangat jauh demi menuntut ilmu. Oleh sebab itu, menuntut ilmu amat sangat berat untuk dilakukan, mesti membutuhkan proses yang amat sangat berat pula. Ibu adalah sekolah pertama. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan agama supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya tidak mampu mendidiknya, mendidik agama, mengajarkan agama, antarkan ke guru agama. Antarkan dia ke pesantren. Pesantren itu adalah tempat yang sangat mulia. Mereka di sana, pesantren itu bukan tempat pembuangan anak. Karena ada yang mengira demikian, anak ditelantarkan di pesantren, makannya macam apa, minumnya macam apa, tidurnya bagaimana. Pesantren itu Bapak Ibu merupakan miniatur kehidupan. Hidup di pesantren itu akan kita rasakan bagaimana pahitnya perjuangan. Berbeda dengan anak yang dia dikasih semua fasilitas kehidupan, HP dikasih, motor dikasih, kemudian mereka terjerat narkoba, terjerat mereka dalam seks bebas, terjerat mereka LGBT, tak karuan, melawan orang tua, nanti baru kita akan menyesal. Biarlah pisah sementara 5, 6 tahun, 7 tahun pisah dengan orang tua. Antara anak dan orang tua berpisah demi anak menuntut ilmu, daripada kita nanti di hari tua menyesal. Oh, anakku tak pandai dia menyolatkanku, anakku tak tahu apa yang dia buat. Ketika bapak ibu nanti sudah menghadap Allah, mereka tak tahu apa yang harus nak dibuat. Macam mana kirim Fatihah, macam mana kirim doa kepada orang tua, sebab mereka tak mengenal agama.
Karena sekarang banyak orang yang lebih bangga mereka bisa menyekolahkan anak ke SMA plus, ke sekolah-sekolah kedokteran dan sebagainya. Mereka bangga. Sebenarnya tak ada yang salah, boleh. Sebab ketika Nabi menerima wahyu pertama, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di situ tidak ada maf'ul bihi, tak ada objeknya. Kalau yang diperintahkan Allah, Iqra al-kutub at-turathi, bacalah kitab-kitab turas yang berkaitan tentang agama Islam saja. Berarti yang kita kaji cuma pelajaran Islam saja. Tapi di situ tidak ada objek. Bacalah semua, kajilah semuanya. Sehingga apapun yang kita kaji, kalau dia bermanfaat, berguna, kemudian kita pakai untuk menolong orang. Sekolah kita di kedokteran, setelah jadi dokter kita menolong orang, maka kita juga akan bernilai ibadah. Maka belajar kedokteran itu akan bernilai ibadah. Kalau kita belajar di apalagi yang lain, pelajaran kimia, fisika, lalu kita pakai juga untuk menolong agama Allah, bermanfaat kita di masyarakat, maka itu akan bernilai ibadah. Kalau kita mengkaji pendidikan bahasa, lalu kita pakai untuk mengajarkan bahasa yang baik dan benar, bahkan para dai pun butuh pelajaran bahasa Indonesia itu. Karena banyak dai itu yang dia pemilihan kata kadang kurang tepat, sehingga menyinggung masyarakat, menyinggung hati masyarakat. Ada yang tidak kaya perbendaharaan kata, sehingga dia mesti harus mengulang kalimat yang sama, sehingga orang yang mendengarnya pun akan merasa bosan, dan orang yang mendengarnya pun akan merasa terganggu, tidak merasakan kenikmatan dalam hatinya ketika menyimak apa yang disampaikan oleh seorang dai. Maka kalau seandainya semua pelajaran-pelajaran umum itu diniatkan untuk membantu bermanfaat bagi masyarakat, dia bernilai ibadah. Tapi pelajaran agama, mengkaji Quran, mengkaji hadis, itu hukumnya wajib, fardu ain. Kenapa? Karena kita mesti harus bermodalkan ilmu ketika beribadah. Imam Ibn Ruslan dalam matan Az-Zubat mengatakan, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ilmu selalu bergandengan dengan amal. Ilmu selalu bergandengan dengan hidayah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad binallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya ilmu lalu dia tidak memakai ilmunya dengan yang baik, memakai ilmunya untuk hal-hal yang buruk. Sekarang itu banyak orang cerdas, tapi banyak orang yang pintar, tapi lebih banyak lagi yang memintari orang. Banyak yang menipu orang lain. Itu bukan, mereka itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Itulah yang kita doakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yaqna, dari hati yang tak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah.
Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Oleh sebab itu mesti harus ilmu dipakai dengan yang baik. Hidayah adalah milik Allah. Sekarang banyak orang yang cerdas, tapi dia mengajak orang untuk jatuh kepada pemikiran liberal, menganggap bahwa semua agama benar. Semua agama benar. Kalau seandainya dia mengajak ke dalam kebaikan juga, ini bertentangan dengan firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diberkahi oleh Allah itu, yang diridai oleh Allah adalah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tak akan diterima segala amalnya. Di akhirat dia menjadi orang yang rugi di hadapan Allah. Karena sekarang banyak orang yang menganggap semua agama benar. Itu tak betul. Sekarang kita tak boleh lagi menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Dulu pada masa Nabi masih boleh. Ketika mereka itu, ahlul kitab itu, di dalamnya mereka masih mentauhidkan Allah. Karena ajaran Taurat, Injil yang asli itu masih mentauhidkan Allah. Kemudian berikutnya mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah yang merupakan Nabi terakhir. Makanya pendeta Bahira dia tahu tanda-tanda kenabian, sehingga ketika Nabi SAW berangkat bersama pamannya Abu Talib, sebelum sampai ke Syam disuruh balik sama Bahira, suruh balik karena aku yakin dia adalah Nabi terakhir, nanti orang Yahudi akan membunuhnya. Sebab Bahira tahu di kitab Injil dan di kitab Taurat bahwa ciri-ciri Nabi itu bebatuan hajar, kemudian pohon syajar itu akan sujud, dan mereka itu tak akan sujud kecuali kepada Nabi. Maka Bahira, seorang pendeta yang tak menikah itu, dia suruh bawa pergi pulang Muhammad, karena nanti dia akan dibunuh. Sebab dalam kitab Injil yang asli dan Taurat yang asli mengakui kenabian Muhammad dan mentauhidkan Allah. Sekarang tidak, kitab mereka sudah terjadi perubahan, ada terjadi tahrif, sehingga mereka beranggapan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Sedangkan dalam firman Allah ditegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu masuk dari kategori Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus. Oleh sebab itu ilmu, kita berdoa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tak baik, di antaranya ilmu sihir yang diajarkan oleh syaitan untuk mensihir orang. Ini juga tak baik. Kita menjauhkan diri dari ilmu-ilmu yang tak betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu ini tak untuk disombongkan. Karena ada orang yang punya ilmu lalu dianggap dia seorang yang alim. Kalau begitu, apa bedanya dengan Qarun? Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Saya pernah berkunjung ke sisa dari apa yang dimiliki Qarun, itu adalah gubuknya di Al-Fayum, 2 jam dari kota Kairo. Al-Fayum. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ilmuku disebabkan karena aku dapatkan hartaku disebabkan karena ilmuku, sehingga tidak ada keikutsertaan Allah. Ini jadi semuanya hartaku ini karena kecerdasanku, karena jerih payahku. Itulah yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan oleh Allah, diabadikan dalam Quran, wa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam perut bumi, sehingga Allah marah, Allah murka kepada Qarun. Sampai di Indonesia namanya Karun, di Mesir Qarun. Jadi kalau ada harta yang berada di dalam tanah disebut dengan harta Karun, sebab
Qarun ditenggelamkan Allah beserta harta-hartanya. Ada tak kira-kira harta Qarun di Parit Indah nih? Nah, cobalah kita gali nanti. Jauh dari Mesir ke Parit Indah. Menuntut ilmu tidak untuk disombongkan. Man talabal ilma, kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu liyujariya bihil ulama, untuk menandingi para ulama, waliyumariya bihis sufaha, untuk membuat orang-orang yang jahil semakin ragu, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau membuat orang berpaling kepadanya seolah-olah dia merupakan seorang yang alim, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahun nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi kalau kita tampil di hadapan orang banyak hanya untuk sekedar kita dianggap orang yang alim, orang yang cerdas, sedangkan yang lain dianggap orang yang jahil, bukan orang alim, maka Allah akan campakkan kita ke dalam api neraka. Ilmu ini tidak untuk kesombongan. Orang sombong itu ciri-cirinya dua, disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kemudian datang sahabat bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka menggunakan pakaian yang bagus wahai Rasulullah dan menggunakan sendal yang bagus? Kata Nabi SAW, itu bukan sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, cinta dengan keindahan. Kalau kita punya rumah cantik, itu indah, keindahan yang dicintai oleh Allah. Kalau kita punya jas, cincin dengan berbagai macam jenis, ada cincin, ada batu akik, yaman, pairus, zamrud, bacan, berbagai macam jenis batu kita pakai, itu keindahan yang dicintai oleh Allah. Kalau kita punya mobil bagus, itu tidak sombong, karena kalau punya mobil bagus itu merupakan keindahan yang Allah cinta dengan keindahan. Kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Kalau diberikan nasihat, tinggalkan kemaksiatan. Tak usah kau ajari aku, pandailah aku itu. Tak usah kau ajari aku, pandailah. Itu bagian dari batarul haq. Ketika disuruh, makanlah dengan tangan kanan, karena tangan kiri ini cara syaitan makan. Kau ini ngajari aku pula. Itulah bagian dari kesombongan. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Aku yang paling alim, yang lain jahil. Aku yang paling kaya, yang lain miskin. Aku yang paling hebat, aku yang paling berjasa. Di sekolah nih, kalau tak ada aku, tak akan maju sistem nih. Orang yang seperti itu juga bagian daripada orang yang sombong. Tak boleh kita menepuk dada menghitung jasa. La yadkhulul jannah mannan, kata Nabi, tak masuk surga mannan, orang-orang yang menghitung jasa. Itu kalau bukan aku yang masukkan dia ke PNS, tak ada itu. Itu kalau bukan aku yang ngasih dia beasiswa ke Mesir, tak akan dia macam itu sekarang. Sat Somad itu kalau bukan aku dulu yang menjadwalkan dia, misal. Ini itu tak akan dia viral seperti ini. Itu juga bagian daripada mannan, menghitung-hitung kebaikan. Jadi kebaikan kita itu biarlah jadi kebaikan yang menjadi catatan amal baik di sisi Allah. Tak usah kita hitung-hitung, karena ketika menghitung kebaikan tersebut, maka itu akan merusak hati orang yang sudah kita buat baik kepada dia. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan baik, ucapan maaf lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan sumpah serapah, caci maki yang menghancurkan perasaan orang lain. Oleh sebab itu jangan sampai kita sombong. Inilah aku yang paling ahlus sunnah, itu ahlul bid'ah. Tengok kaki celananya. Tengok, celananya isbal. Itu masuk neraka tuh. Aku yang paling betul. Nah, aku tak isbal. Isbal itu adalah memasang celana, menggunakan celana menutupi mata kaki.
Lalu mereka menganggap bahwa ini bukan ahlus sunnah. Ada jamaah-jamaah khusus yang menganggap hal demikian. Itu maulidan, itu ahlul bid'ah. Itu melaksanakan Isra dan Mi'raj, peringatan, itu juga ahlul bid'ah. Kita yang betul, kita nih yang sesuai dengan ajaran salaf. Mereka itu tak ngikut salaf. Salaf yang seperti itu salah fikir. Itu kelompok salah fikir itu sudah banyak di Pekanbaru. Isbal, menutupi mata kaki. Tengok hadisnya. Hadis itu tak cuma satu. Itu kategori mukhtalaful hadis, hadis yang kontradiktif. Dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah karya Syekh Yusuf Qardawi, kalau ada hadis kontradiktif jangan diambil satu ditolak yang lain, tapi jam'ul ahadits al-warida fi mawdu'in wahid wa summa ikhraj al-istinbat min al-ahkam. Kumpulkan hadis-hadis tersebut, kemudian baru nanti dikeluarkan kesimpulan hukumnya. Kalau ada hadis yang melarang, kemudian datang hadis yang membolehkan, maka hukumnya tidak menjadi haram, makruh. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil berdiri, Nabi melarang. Datang hadis yang lain dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar memberikan Nabi air zam-zam, Nabi minum dalam kondisi berdiri. Jadi kalau ada hadis melarang, datang hadis membolehkan, maka hukumnya makruh, tidak jadi haram. Karena tak mungkin hadis satu kita terima, hadis lain kita tolak. Sama seperti hadis tentang isbal, man asfala minal ka'baini fa finnar. Siapa yang dia menggunakan atau memakai celana menutupi mata kaki, dia berada dalam neraka. Untuk laki-laki ini. Kemudian hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala. Yang dimaksudkan itu adalah orang yang menggunakan pakaian dengan niat sombong. Karena dulu banyak kaisar-kaisar Persia, Romawi, yang mereka memanjangkan kain celana, memanjangkan jubahnya hanya untuk kesombongan. Akulah yang paling berkuasa. Itu yang tak boleh. Jadi sumber yang memakruhkan dia adalah sombongnya. Sombong ini sumber dari segala hal yang dapat mencelakakan manusia. Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana perempuan haid masuk ke dalam masjid? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Sebab berdalil dengan dulu Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW minta diambilkan ridanya, selendangnya, Aisyah tak masuk, cukup mengasihkannya di luar, karena tak boleh untuk masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid. Mazhab yang membolehkan adalah kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Dulu mungkin sulit untuk mencari tali untuk membalut, itu disebut dengan istisfar. Sebab istisfar ini pernah dilakukan oleh Aisyah ketika di dalam kondisi mau melaksanakan ibadah umrah dari kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Aisyah ternyata dalam kondisi haid waktu itu di Masjid Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk istisfar. Istisfar itu diikat sehingga tidak keluar darahnya, tidak berceceran darahnya. Kemudian Aisyah melaksanakan ibadah umrah tapi tidak tawaf, hanya sa'i. Tidak tawaf, hanya sa'i. Ini solusi bagi orang yang sampai ke Makkah melaksanakan umrah, kok tiba-tiba di sana ternyata haid. Tawaf itu tak boleh karena dia di masjid. Karena tawaf itu bagian dari salat. At-tawafu minas salah. Tawaf itu bagian dari salat karena dilaksanakan pun di dalam masjid. Sedangkan sa'i, Aisyah tetap sa'i. Sa'i itu posisinya di luar masjid, yaitu antara bukit ke bukit, sehingga dia tetap melaksanakan sa'i. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika dia dah dekat-dekat nak balik juga masih belum bersih? Maka para ulama tetap membolehkan dia untuk melaksanakan umrah karena dia tidak setiap saat bisa berangkat ke sana.
maka dia tetap boleh tawaf, tetap boleh sa'i, dan menuntaskan semua rukun-rukun umrahnya. Istisfar itu adalah membalut, sama seperti orang yang kena sulusul baul. Sulusul baul itu bagi laki-laki yang dia air kencingnya itu terus menetes, maka itu mesti harus dibalut. Hukumnya sama seperti istihadah. Istihadah itu 15 hari ke atas. Ketika darah haid tidak kunjung berhenti, maka sudah boleh mandi, sudah boleh sholat, tapi tetap harus membalutnya. Sama sulusul baul, ketika laki-laki tak berhenti air kencingnya, maka dia tetap boleh melaksanakan ibadah, tapi mesti harus dibalut. Oleh sebab itu, kalau kita mengambil mazhab yang paling selamat, perempuan cukup di terasnya saja atau di emperannya saja, tidak masuk ke dalam masjid. Tapi ulama kontemporer membolehkan perempuan masuk ke dalam masjid, akan tetapi wajib untuk menjamin sudah dibalut dan tidak menetes darah daripada haid. Itu saja poinnya. Dikhawatirkan malah menetes, sedangkan masjid adalah tempat yang amat sangat mulia. Saya pernah ngisi kajian di salah satu masjid di Tembilahan, dan istri saya suruh masuk aja dalam kondisi haid. Kemudian hukum perempuan bersentuhan dengan suami dalam kondisi berwudu, apa hukumnya? Karena laki-laki ini, Bu, asalnya kan bukan mahram kita. Itulah sebab kenapa membatalkan wudu. Nanti kalau seandainya cerai kita dengan suami, maka kita tak lagi berlaku segala hukum-hukum yang dihalalkan dalam kondisi menikah. Maka laki-laki itu asalnya yang dia bukan mahram kita, termasuk suami, itu bukan mahram kita asalnya. Maka yang bukan mahram kita membatalkan wudu kalau kita bersentuhan. Dalam mazhab Syafi'i, batal wudu kalau seandainya bighairi hail, tanpa perantara. Kalau pakai perantara tak batal. Perantara itu misalnya ibu pakai mukena salaman dengan suami, tak batal. Kemudian bersentuhan maksudnya. Kemudian ibu pakai sarung tangan bersentuhan dengan laki-laki lain, suami atau laki-laki lain, misalnya tak sengaja, maka tak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau langsung bisyaklil mubashir, batal. Kalau dengan sarung tangan, tak batal. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan, bersyahwat atau tak bersyahwat, tak akan batal. Tapi wuduknya mesti harus pakai wuduk Maliki. Wuduk Maliki itu bagaimana? Kepala dengan telinga jadi satu, ke belakang, depan, sambung, kepala depan sambung, kepala depan sambung. Wuduk mazhab Maliki. Kalau bersentuhan dengan perempuan, dengan laki-laki dan perempuan, tak batal. Ini solusi juga bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian dalam mazhab Hanafi, mau bersentuhan kulit yang bersyahwat atau tak bersyahwat, maka tak akan membatalkan. Karena maksud dari aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan, itu maksudnya adalah al-jima', berhubungan badan. Kalau berhubungan badan batal wudu. Kalau hanya sekedar bersentuhan dalam mazhab Hanafi, tak membatalkan. Maka kita mengambil mazhab Syafi'i itu karena aksaruhum ihtiyatan. Aksaruhum ihtiyatan itu paling hati-hati dalam berijtihad. Kira-kira ya begitu ya, Bu. Mencampur adukkan mazhab dalam satu ibadah itu disebut dengan talfiq. Talfiq ini para ulama membolehkan kalau seandainya dia tidak membatalkan satu sama lain. Contoh, kalau dalam sholat kita bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, kita sedang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ketika kita kunut kok tidak berkunut saatnya kunut, maka itu sedang bermazhab Hambali dan Hanafi. Maka itu tidak membatalkan dan itu boleh, sah. Kalau seandainya beda qadiyah, misalnya masalah qadiyah kita
dalam ibadah kita pakai Syafi'i, tapi dalam masalah makan kita pakai Maliki. Karena Imam Maliki itu dalam mazhab dia semua hewan yang ada di laut tu, mau dia hidup di dua alam atau tidak, itu tetap boleh dimakan, halal semuanya. Dalam mazhab Maliki semua halal. Makanya kalau ada orang mau makan ketam, disikatnya juga, karena ada ketam nih yang hidup dua alam. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau dalam mazhab Maliki boleh. Kapan lagi kita makan ketam kan gitu, makan kepiting bakau. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Itulah pentingnya kita berguru. Kita berguru ke fikih Syafi'i yang paling dasar saja. Kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qarib misalnya, ambil saja yang itu, karena itu yang paling selamat bagi kita. Kalau kita mencampur-campurkan begitu, justru nanti akan menimbulkan fitnah. Itulah kenapa syarat keempat menjadi imam itu aqdamuhum hijratan, yang paling pertama tinggal di tempat itu. Sebab apa? Sebab dia yang tahu bagaimana kondisi masyarakat di situ. Kalau seandainya cari imam dari Masjidil Haram datang di sini, dia tak berhak jadi imam. Sebab dia tak tahu bagaimana kondisi, bagaimana cara ibadah amaliyah yang kita lakukan. Sehingga yang paling selamat itu adalah mazhab Syafi'i yang kita pakai dalam keseharian. Itu mesti harus kita kokoh dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau kita ngikut-ngikut mazhab yang lain sedangkan kita tidak mengerti dasarnya, itu yang rumit. Yang disampaikan oleh para ulama kita dalam keseharian. Makanya kalau model Ustadz Abdul Somad, kalau dia menjawab perbandingan mazhab, itu dia sebutkan yang rajih, yang paling kuat yang mana, ataupun yang dia amalkan, supaya masyarakat jangan bingung. Makanya kita sampaikan secara amaliyah, yang lebih baik adalah kita mengikuti mazhab Syafi'i, karena itu lebih selamat. Kalau mazhab Hanafi itu lebih banyak di Turki, India, Pakistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, semua yang tan mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki ada di Tunisia, Aljazair, kemudian di Mesir juga ada, kemudian di Maroko, itu mazhab mereka di sana. Kalaulah itu dibawa akan terjadi fitnah, sebab mazhab Maliki tanpa ada bismillah sama sekali. Kalau Hambali bismillahnya ada, tapi sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Maliki tak ada sama sekali. Kalau kita bawa justru akan menimbulkan fitnah. Kalaupun orang mau, ini yang saya kaji di Darul Ifta ketika di Mesir, kalaupun mereka ingin mengambil mazhab yang lain, maka jangan sampai niatnya litasahul wat tala'ub. Jangan sampai niat itu untuk main-main, untuk memudah-mudahkan. Kalau dia diberikan rukhsah untuk dia mengambil itu supaya untuk dia dimudahkan, bukan untuk memudah-mudahkan, maka dia boleh. Seperti dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita jelaskan tadi, dia berada di kota Makkah Al-Mukarramah, sejatinya dia mazhabnya Syafi'i, tapi kalau dia pakai Syafi'i, bagaimana mungkin dia bisa menuntaskan tawafnya? Setiap saat dia wudu, bisa sampai 10 jam tawafnya. Karena itu tak terhindarkan kita bersentuhan dengan yang lain. Oleh sebab itu niatnya itu tidak untuk tasahul, memudah-mudahkan, atau tala'ub, untuk main-main. Kalau dia diberikan rukhsah untuk dia dipermudah menggunakan mazhab yang lain, boleh dia menggunakan mazhab yang lain. Itu yang kata Ustaz Taufik tadi, dikhawatirkan kalau nanti orang-orang mazhab ini begini, bisalah kita pilih mazhab ini. Mazhab Hanafi tanpa wali. Wali itu tak wajib. Sebab Nabi menikah dengan Zainab tanpa wali, langsung Allah yang menikahkan. Bagaimana kalau seandainya kita menikah di Indonesia tanpa wali? Berapa banyak orang-orang yang melakukan nikah-nikah kontrak itu. Musim haji, orang-orang Syiah dari Saudi Arabia, mereka ramai berangkat ke puncak Bogor. Sebab apa? Sebab di sana bisa melakukan nikah kontrak. Kadang bapaknya yang nunggu di depan pintu. Itu yang diceritakan oleh jamaah umrah.
Kira-kira begitu Ustaz. Kalau niatnya tidak untuk tala'ub tasahul, niatnya adalah dia dalam kondisi rukhsah, boleh dia untuk dia didapatkan kesempatan untuk mendapatkan keringanan, atau dia dalam kondisi darurah, maka dia boleh untuk mengambil mazhab yang lain. Begitu menurut para ulama. Ada lagi? Dah? Kalau sudah kita cukupkan. InsyaAllah bulan depan nanti kita buka pertanyaan lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.